Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 301. Selamat mendengarkan. Setelah Celia dan David pergi, John bertanya kepada Mindy, bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Dia akan sempurna jika memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik, kata Mindy. Kamu terlalu mendominasi, dan kamu terlalu suka membandingkan. Jadi itu sebabnya kamu sangat lelah. Bagaimana teman sekelas menjalani hidup mereka adalah urusan mereka. Kita harus menjalani hidup kita sendiri. Mengapa dibandingkan dengan mereka? Saya menganggap David sangat baik. Dia cocok dengan Celia. Kamu mungkin bisa, tapi aku tidak bisa. Untuk apa manusia hidup? Bukankah itu untuk wajah mereka? Saya tidak tahan orang berbicara di belakang punggung kita. Selain itu, bukankah saya setuju dengan mereka bersama? David pasti bisa melakukan hal-hal hebat jika Anda melatihnya dengan baik. Percayalah pada pandangan jauh ke depan saya. Dia bahkan mungkin melampaui Anda ketika waktu datang. Kaulah yang mengolahnya, jadi kamu akan merasa bangga saat keluar juga, kan? Baiklah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Karena saya setuju dengan mereka bersama, saya tidak akan punya pikiran lain. Celia mengemudikan mobil sementara David duduk di kursi penumpang. David, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu ibuku akan mengatakan hal itu, kata Celia sedikit malu. Celia, seharusnya aku yang meminta maaf. Sebenarnya, saya tahu niat Anda dan saya mengetahuinya ketika saya masih di sekolah menengah. Tetapi pada saat itu, saya memiliki harga diri yang sangat rendah dan saya sangat pengecut karena lingkungan tempat saya dibesarkan. Jadi, saya tidak berani menghadapinya dan saya juga tidak berani menerimanya. Aku tidak peduli tentang itu, kata Celia dengan serius. Aku tahu kamu tidak, tapi aku tahu. Namun, jangan khawatir, saya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Aku akan menghadapinya dengan berani di masa depan. Oke, aku akan menunggumu. Celia mengantar David ke Universitas Greenwood dan David keluar dari mobil. Hati-hati di jalan, kata David kepada Celia. Oke, aku mengerti. Selamat tinggal. Celia mengemudikan mobilnya. Saat ini, Hanley juga menerima telepon dari Ezra. Ezra memberitahunya bahwa Celia telah mengirim David ke pintu masuk Universitas Greenwood dan sekarang sudah pergi. Keduanya seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Hanley menghela nafas lega. Jika David tidak meninggalkan rumah Celia, dia pasti sudah memikirkan alasan untuk menerobos ke dalam. Tampaknya Celia mengajak David menemui orang tuanya. Tapi terus kenapa, Celia, ketika perusahaan ibumu dan masa depan ayahmu ada di tanganku, aku ingin melihat apakah mereka masih setuju untuk membiarkan kamu tinggal bersama David. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memilih nanti. David masuk ke mobilnya dan pergi. Saat sedang dalam perjalanan, dia menerima telepon. David, pasang earphone-mu. Suara serius Limen terdengar dari telepon. Oke. David dengan cepat memasang satu lubang suara. Itu adalah earpiece terenkripsi nirkabel khusus dari Satuan Tugas Khusus. Biasanya, mereka akan memakainya ketika mereka sedang dalam misi. Saat dia memasang earpiece, dia mendengar suara Limen lagi. David, kami memiliki keadaan darurat sekarang. Pergi ke distrik timur segera, saya sudah mengirimkan lokasi persisnya. Targetnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dan dia setengah jalan untuk menjadi Dragon Ranker dalam seni bela diri dunia. Dia saat ini memiliki sandera. 2 unit dari tim B sudah menuju, tapi mereka menderita kerugian serius. Anda harus buru-buru ke sana dengan cepat. Jika Anda dapat menangkap target hidup-hidup, lakukan itu, tetapi jika tidak, Anda harus membunuhnya di tempat, tapi Anda harus memastikan sandera aman. Diterima. David menginjak pedal gas dan mobil melaju ke lokasi yang dituju. Ini adalah misi pertamanya dan dia harus melakukannya dengan baik. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 302. Identitas sandera jelas bukan orang biasa karena mereka bisa membuat Kapten Limen berkata menekankan keselamatan mereka 3 kali. Di dalam gedung yang sedang dibangun di distrik timur ibu kota. Seorang pria parubaya bermata satu sedang duduk di lantai sambil merokok. Diikat ke pilar di sebelahnya adalah seorang gadis cantik usia 20-an sementara di depannya adalah 7-8 anggota dari tim B Satuan Tugas Khusus. Pria parubaya itu menjadi incaran David kali ini dan namanya adalah Alan Boyle, julukan One Eye Boyle. Dia adalah buronan yang melakukan banyak kejahatan. 10 tahun yang lalu, dia telah melakukan kejahatan besar di Summerland dan berhasil melarikan diri setelah menyerahkan salah satu matanya. Dikatakan bahwa dia melarikan diri ke luar negeri tetapi dia tiba-tiba muncul di sini. Meskipun anggota tim B yang berada di lantai tidak mati, mereka semua terluka parah dan mereka tidak bisa berdiri lagi. Jadi, mereka hanya bisa mengangkat kepala untuk menatap One Eye Boyle.
Setelah One Eye Boyle selesai dengan rokoknya, dia berbicara. Aku tahu beberapa dari kalian masih bersembunyi. Jika Anda tidak keluar sekarang, saya akan memberi Anda pertunjukan langsung. One Eye Boyle berdiri setelah dia mengatakan itu dan meletakkan tangannya di kerah gadis yang diikat itu. Kemudian, dia meraih bajunya dan menariknya ke bawah dengan keras. Dengan itu, pakaiannya robek setelah robekan keras. Namun, gadis yang diikat itu terlihat sangat tenang. Dia tidak berjuang, mungkin karena dia tahu itu tidak berguna. Berjuang, hentikan, bajingan. Salah satu anggota tim B berteriak dari lantai. Oh, apakah kamu yang berbicara? Boyle bermata satu mengangkat kaki kanannya dengan ringan dan menendang. Sebuah batu seukuran ibu jari terbang ke arah pria itu yang baru saja berbicara, menusuk tepat di dahinya dan meninggalkan lubang berdarah di kepalanya. Pria itu melebar matanya dan menatap lurus ke depan. Kemudian, kepalanya yang terangkat perlahan jatuh, dan setelah dia mengejang beberapa kali, dia berhenti bernapas. Inilah yang terjadi pada orang yang mengeluarkan omong kosong, kata One Eye Boyle perlahan. Yang lain di lantai tidak berani berbicara lagi. Bukannya mereka takut mati, mereka hanya merasakannya tidak ada artinya. Jika mereka bisa mati bersama musuh, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya. Boyle bermata satu kemudian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tubuh gadis yang diikat itu. Orang-orang di tanah semua menutup mata mereka. Bang! Mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan. Semua orang membuka mata mereka dan One Eye Boyle tidak terlihat. Kemudian, mereka melihat ke arah ratapan kesakitan. Mereka melihat One Eye Boyle meraih satu kaki, sepertinya menyeret anggota tim B lainnya saat dia berjalan perlahan. Kemudian, dia melemparkannya ke tumpukan bersama dengan yang lainnya. Yang di lantai entah lengan atau kakinya patah karena One Eye Boyle telah melumpuhkan mereka. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Beberapa anggota tim B bersembunyi dalam kegelapan, semuanya bersimbah keringat dingin. Orang itu terlalu kuat, itu sudah di luar kemampuan tim B. Bahkan jika mereka semua menyerangnya bersama-sama, mereka hanya akan mencari mati. Namun, mereka tidak berani tinggal diam karena Sandera memiliki identitas yang sangat penting. Boyle bermata satu berjalan kembali ke gadis itu dan berbicara sambil menatapnya, apakah kamu tahu mengapa aku menculikmu? Gadis yang diikat itu memandang One Eye Boyle, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu melihat mataku? Itu dilakukan oleh ayahmu saat itu. Aku tak henti-hentinya berpikir untuk membalas semua ini bertahun-tahun. Jadi, Anda tidak boleh menyalahkan saya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan ayah Anda, Clement Stefani. Saya akan mengembalikan kepadanya rasa sakit yang dia timbulkan padaku saat itu 100 kali lebih buruk. Kamu menyedihkan, gadis muda itu mengucapkan kalimat pertamanya. Ya, tapi ayahmu akan lebih menyedihkan dariku setelah kamu mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 303. Gadis muda itu tidak berbicara lagi. Bang! Tembakan lain. Namun, Boyle bermata satu, menoleh untuk menghindari peluru seolah-olah dia telah melihatnya datang dan dengan cepat berlari ke arahnya. Arah dari mana tembakan itu ditembakkan? Beberapa saat kemudian, teriakan terdengar dan One Eye Boyle kembali dengan anggota tim B sebelumnya, melemparkannya ke tanah. Ini yang ke-10 sementara yang lain masih bersembunyi dengan aman. Apakah kamu mengulur waktu sehingga kamu bisa menunggu orang lain datang menyelamatkanmu? Saya minta maaf. Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Anggota tim A Satgas khusus berada di ibu kota sekarang dan aku akan membunuh semua anggota tim B itu. Muncul, kata pria parubaya itu. Mustahil. Hati beberapa anggota tim B yang tersembunyi dalam kegelapan bergetar. Mereka baru saja menerima kabar bahwa seorang anggota tim sudah datang dan mereka diminta untuk mengulur waktu. Karena mereka tidak dapat berbicara sekarang karena berbicara akan mengungkapkan lokasi mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasi ini. Dalam hal ini, tidak perlu berbicara lagi, karena hal itu akan membuat musuh menemukan mereka satu persatu. Saudara-saudaraku dari Satuan Tugas Khusus, cepatlah pergi. Jangan terus mengorbankan hidup Anda bukan miliknya. Lawan, aku mohon padamu, pergi sekarang. Teriak wanita yang diikat itu. Haha, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menunda ini, kata pria parubaya itu sambil menyeringai. Setelah berbicara, dia mengulurkan salah satu tangan jahatnya ke arah wanita yang diikat itu. Bang! Tembakan lain, One Eye Boyle berhasil mengelak lagi dan langsung menyerbu ke tempat tembakan baru saja dilepaskan. Dari pergi, sebuah suara terdengar. Anggota tim B yang tersisa yang bersembunyi muncul tiba-tiba. Salah satu dari mereka berlari ke wanita yang diikat, Julia Stefani, sementara yang lain berlari menuju One Eye Boyle. Bang! 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 Beberapa suara bisa didengar bersama dengan jeritan kesakitan. Saat anggota tim B mendekati Julia,
dia merasakan tekanan luar biasa sebelum dia bisa melepaskannya. Sandera, gedebuk, tubuhnya terbang menjauh. Kau ingin menyelamatkannya? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Wan Ai Boyle sambil berdiri di samping Yulia. Pada titik ini, semua 16 orang dari 2 unit dari Satuan Tugas Khusus Tim B dikalahkan. 1 mati dan 15 terluka parah. Wan Ai Boyle sangat menakutkan. Kamu Julia, kan? Jangan khawatir. Ketika saya selesai, saya akan meninggalkan Anda sebagai mayat utuh. Aku ingin melihat raut wajahmu, wajah ayah ketika dia melihatmu. Saya akan mengembalikan rasa sakit yang dia berikan kepada saya saat itu 100 kali lipat. Kamu tidak akan bisa meninggalkan Summerland. Ayah dan kakekku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Julia sambil menutup matanya. Dia sepertinya bisa memprediksi apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Karena saya berani datang ke sini, berarti saya sudah punya rencana kabur. Mereka tidak bisa menahan saya saat itu dan mereka tidak akan menahanku sekarang, kata Wan Ai Boyle dengan angkuh. Benar-benar, apakah menurut Anda tidak ada orang lain yang tersisa di Summerland atau menurut Anda tidak ada orang yang tersisa di tim A? Sebuah suara berbicara ke telinga Wan Ai Boyle. Siapa itu? Begitu Wan Ai Boyle selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke udara dengan kekuatan yang sangat besar. Gedebuk, tubuh Wan Ai Boyle terbanting ke dinding. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya sebagai tubuhnya memantul dari dinding. Ketika jaraknya lebih dari 10 cm dari dinding, sebuah tangan ramping dan pucat menekan ke dahinya dan kemudian membantingnya kembali ke dinding sebelum dia bisa bereaksi. Gedebuk, suara keras bergema di seluruh lantai. Sebuah lubang sedalam 10 cm dibuat di dinding beton sementara kepala Wan Ai Boyle tertanam di dinding. Mata Wan Ai Boyle melotot dan dia menatap orang di depannya seolah mengingat orang itu selamanya. Tangan David di dahi Wan Ai Boyle meluncur ke bawah dengan lembut dan menutup mata Wan Ai Boyle. Pukulan barusan benar-benar menghancurkan tengkorak Wan Ai Boyle dan sekarang otaknya hanya genangan air. Dia benar-benar mati. Satu-satunya pemikiran Wan Ai Boyle sebelum dia meninggal adalah, bagaimana ibu kota masih memiliki tuan? Dia telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun dan semua penguasa ibu kota dipindahkan untuk melaksanakan misi yang berhubungan dengan Falconia. Itu sebabnya dia berani menyelinap ke ibu kota untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan ini di ibu kota bahkan jika dia diberi semua keberanian di dunia. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia melakukannya? Dia pikir dia telah memilih waktu yang tepat, tetapi dia tidak berharap untuk lolos dari nasib terbunuh. David terdiam saat melihat Wan Ai Boyle. Saya mengambilnya terlalu jauh. Kapten berkata aku harus menangkapnya hidup-hidup. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lebih dari 10 anggota tim B di lantai semuanya menatap David dengan kagum. Topeng itu benar, itu cabul, itu adalah anggota tim A yang legendaris yang akan bergerak masuk dan keluar secara supernatural. Dia sangat kuat, musuh kuat yang memusnahkan 2 unit tim B tidak mampu menghentikan serangan salah satu anggota tim A. Ini adalah jarak antara tim B dan tim A mereka sangat berbeda. Tujuan hidup terbesar anggota tim B adalah untuk dipromosikan dari tim B ke tim A. Namun, sangat sedikit orang yang bisa mencapai itu, dan anggota tim A di depan mereka terlihat sangat muda. Benar-benar gila. Dalam perjalanan, David telah memakai topeng khusus anggota tim A untuk tugas itu, tetapi topeng ini hanya bisa menutupi setengahnya wajahnya. Adapun apa yang bisa dilakukannya, David menganggap itu hanya sesuatu untuk mereka pamerkan sehingga tim A bisa melakukannya. Menonjol dari keramaian, Julia memandangi sosok itu beberapa meter darinya dan matanya sedikit tidak fokus. David berbalik dan melirik selusin atau lebih anggota tim B yang tergeletak di tanah dan wanita yang diikat pilar. Kemudian, dia berkata, Kapten, misinya selesai. Targetnya sudah mati dan Sandera aman, tapi orang-orang dari tim B semuanya terluka parah. Sangat bagus, tim penyelamat akan segera tiba. Tolong tunggu, kata Limen di telinga David. Diterima. Setelah David melaporkan situasinya, dia berjalan di depan Julia dan memutus talinya dengan tangan kosong. Kemudian, dia melepas mantelnya untuk mengenakannya pada Julia agar dia tidak terekspos. Ini adalah orang yang sangat penting. Terima kasih, kata Julia sambil menatap David. Terima kasih kembali. Ini hanya sesuatu yang harus saya lakukan. Segera, tim penyelamat ada di sini. Mereka sudah dekat sehingga mereka bisa datang ke sini begitu mereka mendapat pemberitahuan. Setelah mereka membawa pergi anggota yang terluka, mereka memindahkan Wan Boyle dari tembok dan membawanya pergi juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 304. Julia pergi bersama tim penyelamat juga. Namun, sebelum dia pergi, dia menatap David dalam-dalam. Keluarga Chases mengambil tindakan dengan sangat cepat.
Setelah menerima telepon dari Hank, calon kepala keluarga, kepala pelayan Elmer mulai membuat pengaturan sekaligus dan menelepon berbagai departemen atas nama keluarga Chases. Celia dan David baru saja pergi ketika Mindy menerima telepon yang mengatakan ada masalah dengan batch impor kosmetik dari perusahaan dan telah ditahan. Mereka juga mengatakan bahwa itu gagal dalam pemeriksaan, jadi dia harus pergi lebih dan lihatlah sekarang. Mindy masih agak bingung. Kosmetik yang diimpor berasal dari perusahaan kosmetik internasional besar di Falconia, bahwa dia selalu bekerja dengan merek tersebut menjamin bahwa mereka tidak pernah mengalami masalah selama bertahun-tahun, jadi bagaimana bisa di sana menjadi masalah begitu tiba-tiba? Lebih jauh lagi, kiriman itu bahkan ditahan, jadi menurutnya itu mungkin masalah besar. Kali ini, sebelum Mindy sempat berkemas dan pergi keluar, John pun menerima telepon dari atasannya yang memintanya beristirahat di rumah selama beberapa waktu, sementara dan tidak pergi bekerja untuk saat ini. John bertanya mengapa, tetapi pihak lain tidak memberitahunya. Mereka hanya memintanya untuk beristirahat dan bersantai sebentar. Keduanya saling memandang, menilai dari pengalaman sosial mereka selama bertahun-tahun, masalah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Bagaimana mereka bisa menghadapi masalah pada saat yang sama secara tiba-tiba? Mereka mengira ada seseorang yang melakukan ini di belakang layar. Keduanya mengingat apakah mereka telah menyinggung seseorang di masa lalu. Mindy selalu berkecimpung dalam bisnis kosmetik dan jika dia menyinggung seseorang, itu hanya akan menjadi persaingan hubungan dengan rekan-rekannya di industri yang sama. Dia memeriksa semua perusahaan teratas dalam industri kosmetik di ibu kota dan memutuskan bahwa tidak ada satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk menahan produknya atau menghentikan pekerjaan suaminya. John juga melakukan hal yang sama. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat santai, dan dalam keadaan normal, dia tidak akan menyimpan dendam. Siapapun, apakah lawan yang baru-baru ini bersaing dengannya untuk posisi itu? Setelah dia memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk melakukan sesuatu? Mereka pasti sudah menaiki tangga sosial sejak lama. Tak satu pun dari mereka memiliki petunjuk tentang pelaku. Mindy bersiap untuk pergi ke perusahaannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. John juga akan meminta atasannya untuk mencari tahu apa yang terjadi karena mungkin tidak nyaman bagi yang lain pihak untuk menjelaskan hal-hal kepadanya melalui telepon. Atasan itu menaruh harapan besar pada John, dan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan perwira senior sebelumnya. Ia tidak akan tiba-tiba menghentikannya bekerja tanpa alasan pada saat kritis ini. Jadi, selama mereka dapat mengidentifikasi masalahnya, maka mereka dapat bekerja untuk menemukan solusinya. Mereka berdua pergi bersama dan menuju ke tujuan masing-masing. Ketika Celia pulang, dia menemukan bahwa tidak ada orang di rumahnya. Pengurus rumah tangganya juga tidak tinggal di rumah. Mereka akan datang di pagi hari dan pergi di malam hari. Celia menelepon John dan mengetahui bahwa mereka pergi untuk suatu urusan. Dia bosan di rumah, jadi dia berbaring di tempat tidur dan mulai mengirim pesan kepada David. Baru-baru ini, dia menjadi sangat dekat dengan David dalam waktu yang sangat singkat. Itu membuatnya merasa optimis tentang kehidupan. Saat itu, dia pikir dia tidak akan pernah bertemu David dalam hidupnya lagi. Jika dia ingin melihat David, dia hanya bisa melihatnya dalam mimpinya. Namun, David tidak hanya datang ke rumahnya sebagai tamu hari ini, dia bahkan mengobrol dengan gembira dengan orang tuanya. Saat itu, dia tidak berani membayangkan pemandangan serasi ini, tapi hari ini, itu terjadi tepat di depannya. Mata, pada saat itu, dia merasa bahwa dia adalah orang paling beruntung di dunia. Semua yang dia serahkan sebelumnya dan semua kesulitannya pekerjaan tampak sepadan. Permintaannya sangat sederhana. Dia tidak membutuhkan David untuk menjadi sangat luar biasa. Selama dia bisa bersama David, dia tidak akan meninggalkannya terlepas dari apakah mereka miskin, kaya, sakit, atau sehat. Ini adalah janji yang dia buat selama malam sepi yang tak terhitung jumlahnya setelah David menyelamatkannya saat itu. Namun, setelah David menemukan Sarah, dia berubah pikiran. Sudah cukup jika David bahagia dan sehat setiap hari. Dia mengirim beberapa pesan ke David, tetapi dia tidak membalas. Dia mulai sedikit cemas karena menunggu dan dia hampir memanggilnya. Namun, dia pikir dia seharusnya tidak melakukan itu. Bagaimanapun, mereka baru saja berpisah belum lama ini. Oleh karena itu, dia sedikit malu untuk bertindak seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan dia harus dilindungi dalam aspek-aspek tertentu. Aku hanya akan menahan diri. Ketika saya menikah dengan David di masa depan, saya tidak harus berpisah darinya. Aku juga bisa menahannya untuk tidur di malam hari. Astaga, apa yang aku pikirkan? Betapa memalukan. Tidak, saya harus tidur. Berhenti berpikir. Selamat malam, David, pikir Celia dalam hati. Setelah misi selesai, David kembali ke Starry Night Hotel sendirian.
Misi kali ini sangat sederhana. Itu hanya orang yang belum mencapai peringkat naga dalam seni bela diri alam, tapi ini tidak berarti dia bisa santai. Bagaimana jika dia bertemu seseorang yang lebih kuat lain kali? Mungkinkah dia masih membunuh mereka dengan satu pukulan? David tidak ingin menjadi seperti protagonis dalam serial televisi yang akan bertarung bolak-balik dengan musuh. Beberapa putaran, mempertaruhkan nyawanya setiap saat sebelum akhirnya menang karena keberuntungannya. Ini akan terlalu berbahaya. Yang dia butuhkan adalah kekalahan telak. Kekalahan total yang tidak akan membiarkan lawan memilikinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia ingin memberi lawan tidak ada ruang untuk perlawanan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan hidup dan mati mereka. Untuk melakukan ini, dia harus terus mendorong dirinya sendiri dan terus berkembang. Limen dan Lukas luar biasa, tetapi David percaya bahwa mereka bukanlah yang terbaik di sana. Pasti ada orang lain yang lebih baik dari mereka, tetapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan orang-orang ini. Pada akhirnya, dia masih belum cukup kuat. Dibutuhkan bakat, kerja keras, dan kesempatan bagi orang lain untuk mencapai ketinggian itu. Namun, ini tidak berlaku untuknya. Dia hanya perlu mengeluarkan uang dengan gila-gilaan untuk meningkatkan keuntungannya. Pada saat ia menjadi sosok nomor 1 di dunia, diperkirakan separuh dunia akan menjadi miliknya. Dia melihat poin mewahnya dan terbaca 132 poin. Kenaikannya sangat lambat karena sekarang hanya naik puluhan poin. Setiap hari, dia menghabiskan 100 poin mewah lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke level 5 yang luar biasa. Sekarang, dia memiliki sisa 32 poin mewah. Saat ini, Pearl masih harus disibukkan dengan yayasan. Setelah dia selesai dan yayasan berada di sebelah kanan trek, harus ada periode ledakan lain. Karena itu, dia harus menunggu beberapa hari. Ketika saatnya tiba, dia harus bisa meningkatkan tubuhnya ke level 9 yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu apakah akan ada batasan lain saat dia mencapai level 9 yang luar biasa. Bagaimanapun juga, dia harus bisa bertarung dengan Limen dan kawan-kawan setelah tubuhnya mencapai level 9 yang luar biasa. Jika dia juga meningkatkan kekuatan pikirannya ke level 9 yang luar biasa, Limen dan yang lainnya seharusnya tidak menjadi lawannya lagi. Pada saat itu, dia akhirnya dianggap memiliki pijakan tertentu. Kenyataannya, David merasa bahwa poin-poin mewah itu naik perlahan, tetapi jika dikonversi menjadi uang, menghabiskan beberapa miliar dolar per hari bukanlah masalah kecil. East League International telah menghabiskan 300 hingga 400 miliar dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah mereka didirikan. Selain East League International, tidak ada perusahaan lain yang berani mengeluarkan uang seperti ini. Setelah John meninggalkan rumah, dia pergi ke perumahan keluarga di tempat kerjanya dan membunyikan bel pintu 2 kali setelah dia sampai kediaman perwira seniornya, Warren Dickman. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 305. Segera, pintu dibuka oleh seorang pria parubaya berusia 50-an. Tuan, panggil John. Oh, ini Johnny, masuklah, kata Warren. John pergi ke rumah Warren dan duduk di sofa di ruang tamu. Setelah itu, Warren menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih, Pak, kata John setelah mengambil gelas itu. Warren duduk di sofa dan berkata, Johnny, aku tahu kenapa kamu ada di sini. Tapi maaf, aku tidak bisa membantumu. Tuan, saya hanya ingin bertanya ada apa. Perusahaan istri saya juga menjadi sasaran, jadi jelas bukan kebetulan, kata John. Orang-orang di belakang ini agak kuat. Bagaimana Anda memprovokasi mereka? Tanya Warren. John berpikir sejenak dan menjawab, Tuan, Anda mengenal saya, bahkan jika ada perselisihan dengan siapapun di tempat kerja, saya tidak akan melakukannya. Menyinggung siapapun begitu buruk. Juga, istri saya telah melakukan beberapa bisnis kecil selama ini, jadi dia tidak akan melakukannya menyinggung siapapun dengan kekuatan sebesar itu. Itu aneh. Pihak lain jelas mencoba mendorong keluarga Anda ke jalan buntu kali ini. Mereka tidak akan melakukan itu jika tidak ada kebencian yang mendalam di antara kalian. Warren juga sedikit bingung. Tuan, siapa pihak lainnya? Keluarga Chases di ibu kota. Joseph Chases, seru John. Itu benar. Bagaimana mungkin? Kami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Chases. Bagaimana mungkin kita bisa menyinggung perasaan mereka? Tanya John tidak percaya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Tetapi memang keluarga Chases yang mengambil tindakan. Hanya ada 2 orang yang masuk keluarga Chases yang dapat memobilisasi kekuatan sebesar itu. Salah satunya adalah Yusuf dan yang lainnya adalah cucu tertuanya, Hank, yang juga merupakan kepala keluarga Chases berikutnya. Mungkin Anda menyinggung Hank tetapi bukan Joseph. Gulungan, ya, kamu bisa mulai dengan dia untuk melihat apa sebenarnya masalahnya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih Pak, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini.
Cepat dan temukan cara untuk menyelesaikannya sehingga Anda dapat kembali bekerja. Kami berada dalam masa kritis, dan di antara bawahan saya paling optimis tentang Anda, sementara Anda juga paling mampu menggantikan saya dalam posisi ini. Terima kasih Pak, saya pasti akan menangani ini dengan baik. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Pergi. John meninggalkan rumah Warren, masuk ke mobil, dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memanggil perwira senior lamanya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Keluarga Chases yang memulai ini, mereka adalah raksasa. Keluarga kecil seperti mereka tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu memahami apa yang sedang terjadi sehingga dia dapat menemukan solusi yang tepat. Setelah panggilan selesai, suara tua datang dari sisi lain telepon. Johnny, sudah lama sejak kamu datang mengunjungi si tua bangka ini. Saya minta maaf Pak, saya sibuk baru-baru ini. Aku akan datang menemuimu setelah semua yang ada di piringku beres, kata John dengan hormat. Saya tahu Anda telah bersaing untuk posisi itu baru-baru ini dan Anda tidak dapat meluangkan waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang kentut tua sepertiku. Tuan, saya menelepon Anda hari ini karena saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Aku tahu, apakah ini tentang keluarga Chases? Ya, aku juga penasaran bagaimana kamu memprovokasi keluarga Chases. Tuan, saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, jadi apakah Anda tidak memahami karakter saya? Bagaimana mungkin saya bisa menyinggung keluarga Chases? Tetap saja, memang keluarga Chases yang melakukan ini dan mereka menjadi kuat. Semua aspek telah diurus, dan akan sangat sulit bagimu untuk keluar dari situasi ini. Tuan, apakah keluarga Chases mengatakan sesuatu? Tanya John. Belum, mereka baru beraksi hari ini. Saya akan membantu Anda menanyakannya besok. Baiklah, terima kasih, Tuan. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Baiklah, Anda juga bisa menanyakan tentang faktor lain. Kali ini, pihak lain sangat agresif, jadi Anda harus siap secara mental. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 306. Saya mengerti, Tuan. John sangat bingung ketika dia mengakhiri panggilan. Dia tidak tahu apa yang Chases rencanakan. Dia masih bingung sampai saat ini, tetapi menurut perwira seniornya sebelumnya dan saat ini, kemungkinan besar itu terjadi. Di hadapan keluarga aristokrat kelas 1 seperti Chases, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Bahkan, Chases bahkan tidak memberitahu mereka alasan mengapa mereka melakukan ini. Rolls, itu adalah cucu tertua Joseph. Dia seharusnya masih agak muda. John bertanya-tanya apakah ini karena putrinya, Celia, telah menyinggung pihak lain. Jadi, dia memutuskan untuk pulang dan bertanya tentang hal ini. John segera naik kereta pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia melihat istrinya Mindy duduk di sofa dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang salah? Tanya John sambil duduk di samping Mindy. Mereka mengambil produk dari rak dan mengklaim bahwa itu karena mereka gagal dalam tes. Mereka bilang kita harus hancurkan mereka segera dan bahkan tidak mau membiarkan saya menjalankan tes lagi. Saya bahkan bertanya tentang beberapa lainnya produk pemasok tetapi tidak ada orang lain yang barangnya diambil dari rak. Mereka hanya menargetkan untuk hukum kita tanpa rasa hormat. Mindy curhat. Tenang, tenang, ini hanya sedikit uang, tidak apa-apa, John menghibur. Ini bukan tentang uang. Oh, apakah Anda berhasil mengetahui apa yang terjadi dari mereka? Ya, tapi kamu harus siap untuk apa yang akan aku katakan padamu. Beritahu saya, seseorang memang mengincar kita, dan mereka sangat kuat. Kami tidak mampu membuat musuh dari orang-orang ini. Siapa ini? Mengapa mereka menargetkan kita? Apa yang kami lakukan untuk menyinggung perasaan mereka? Itu keluarga Chases dari ibu kota. Mengenai apa yang harus kami lakukan, saya tidak tahu. Pak bilang dia akan membantuku bertanya besok. Keluarga Chases, itu tidak mungkin. Kami sama sekali tidak melakukan apapun pada mereka, seru Mindy kaget. Keluarga Chases memiliki pengaruh besar baik dalam industri komersial maupun peradilan. Keluarga yang terlalu lemah untuk melawan Chases. Mereka kacau, nyata kali ini. Aku tidak cukup tahu untuk menjawabnya, jadi mari kita istirahat dulu. Kami akan mencari tahu lebih banyak besok, kata John. Kamu bisa tidur dulu, saya rasa saya tidak bisa tertidur dengan masalah ini, kata Mindy cemas. Duduk di sini sepanjang malam tidak akan mengubah apapun. Tidurlah, baru kita akan memiliki energi untuk menghadapinya. Semuanya, John, menurut Anda mengapa keluarga Chases menargetkan kita? Kami bahkan tidak mengenal mereka, apalagi memiliki kesamaan lingkaran. Mengapa mereka melakukan ini pada kita? John memikirkannya sebelum memberitahu Mindy kecurigaannya. Tuan dari keluarga Chases, Joseph, memiliki seorang cucu bernama Hank. Meskipun cucu tertua, dia sekitar usia Celia jadi saya bertanya-tanya apakah dia sengaja menyinggung dia atau sesuatu. Kalau begitu kita harus pergi dan bertanya pada Celia sekarang juga.
Mungkin dia kenal Heng Chases ini atau semacamnya. Mindy berkata saat dia bangkit dari sofa untuk naik ke atas. Hanya untuk John yang menahannya. Kita bisa menanyakannya lagi besok. Celia sudah tidur, jadi tinggalkan saja dia untuk saat ini. Plus, ini hanya kecurigaan saya bisa saja salah. Mindy memikirkannya dan duduk kembali. Baik-baik saja maka, kami akan menanyakannya besok. Mereka berdua bersandar satu sama lain di sofa dan menunggu pagi datang. Sayang, apa yang akan kita lakukan jika kita kehilangan segalanya? Tanya Mindy, berbaring menghadap John. Terus, jika itu terjadi, maka kita akan menemukan tempat pedesaan dan membangun rumah sederhana dan hidup sederhana. Atau kita bisa pergi kembali ke kota Su bersama David. Menurutmu Chases akan meninggalkan kita bertiga sendirian? Jangan khawatir, selama kami tidak meminta apapun, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kami, jawab John. Setelah sekian lama tinggal di ibu kota, John dengan percaya diri membuat pernyataan seperti itu. Keluarga Chases mungkin kuat, tapi mereka bukan hukum. Ada juga keluarga yang jauh lebih kuat daripada mengejar di ibu kota. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 307. Celia awalnya berencana untuk tidur, tetapi dia dibangunkan oleh Mindy di pagi hari. Mama, apa yang salah? Tidak bisakah Anda membiarkan saya tidur lebih lama di akhir pekan? Celia bertanya muram. Bangun, Celia, ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu. Mindy berkata dengan mendesak. Ada apa, Ibu? Tidak bisakah menunggu sampai aku bangun lagi nanti? Tidak, bangun sekarang juga. Sesaat kemudian, Mindy melepas selimut Celia. Dia telah menunggu sepanjang malam untuk menginterogasi Celia. Jika bukan karena John, dia akan datang dan menanyakan pertanyaannya. Malam sebelumnya sendiri, turun sana, ayahmu dan aku sedang menunggumu di bawah, kata Mindy sebelum dia pergi. Dengan selimutnya terbuka, Celia tidak punya pilihan lain selain merangkak dari tempat tidur dengan mengantuk. Setelah perlahan-lahan mandi, dia turun dan melihat orang tuanya duduk di sofa. Tak satu pun dari mereka yang tidur tadi malam, hanya tidur sebentar ketika hampir subuh. Keduanya tampak jauh dari beristirahat dengan baik, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Mengapa Anda membangunkan saya begitu pagi hari ini? Celia duduk di sofa dan bertanya. Celia, aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Heng Chases? Tanya John. Heng Chases, tidak pernah mendengar tentang dia, tidak mengenalnya, jawab Celia setelah berpikir. Apa kamu yakin? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Tapi ada siswa di Greenwood bernama Hanley Chases. Mereka punya nama keluarga-keluarga yang sama. Tetapi saya tidak tahu apakah itu terkait, jawab Celia. Hanley Chases, Heng Chases. Dada John dan Mindy menegang saat mendengar nama itu. Mereka memiliki firasat bahwa kedua pria itu terkait. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang Hanley Chases ini? Dia hanya seorang siswa laki-laki yang mengejar saya selama beberapa tahun, tetapi saya tidak pernah setuju untuk menjadi pacarnya. Saya tidak banyak bicara dengannya, dan aku tidak tahu banyak tentang dia, jawab Celia. Mengejarmu selama beberapa tahun, bagaimana prestasinya di sekolah? Apa kau tahu sesuatu tentang keluarganya? Dia bukan murid yang buruk. Saya mendengar bahwa siswa lain di Greenwood memanggilnya salah satu dari Fantastic Four atau semacamnya. Jadi keluarganya harus cukup kuat kurasa. Mengapa, ayah? Mengapa bertanya tentang dia begitu tiba-tiba? John dan Mindy berbagi pandangan. Tidak apa, jangan khawatir tentang hal itu, kembali tidur. Ibumu dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan, kata John. Kalau begitu, aku akan naik. Jangan datang dan ganggu aku, biarkan aku tidur. Ya, silakan. Celia kembali ke atas. John, saya merasa Hanley ini mungkin terlibat dalam hal ini, kata Mindy. Tidak mungkin, aku yakin dia. Ada kemungkinan Hanley menggunakan alias yang digunakan Heng, baik itu atau keduanya adalah saudara. Hanley telah mengejar Celia selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang terjadi. Jika dia hanya mengincar kita sekarang, maka mungkin karena dia melihat Celia menjemput David dari sekolah kemarin. Cinta bisa berubah menjadi kebencian dengan sangat mudah, dan dia mungkin saja membalas dendam pada Celia dan David, John menyimpulkan. Setelah bekerja bertahun-tahun di antara para pejabat, John tidak dapat mempertahankan pekerjaannya jika dia tidak dapat membuatnya sesederhana itu. Analisis. Ya, pasti begitu. Jadi semua ini salah David. Kalau begitu, jangan katakan itu. Ini tidak ada hubungannya dengan David. Jika ada, itu salah putri kami karena begitu luar biasa. John tertawa masam. Meski mengetahui alasannya sekarang, John masih belum memiliki solusi untuk kebencian yang berasal dari cinta tak berbalas dan kecemburuan. Ini kecuali John memutuskan untuk memisahkan putrinya dan David, kemudian mengatur agar putrinya dan Hanley menjadi bersama.
Sayangnya, dia tidak memilikinya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, tidak ada solusi lain untuk masalah ini. John menghela napas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 308. Sepertinya dia ditakdirkan untuk hidup dalam pengasingan di rumah pedesaan. John menatap Mindy, hanya untuk melihat ekspresi konflik di wajahnya. Terbukti, Mindy telah menemukan kunci masalahnya. Itu adalah pilihan untuk mengorbankan salah satu dari keduanya, kebahagiaan putri mereka atau kemewahan yang saat ini mereka nikmati. Tidak ada pilihan ketiga. Apa yang kita lakukan sekarang, John? Tanya Mindy. Mau bagaimana lagi? Kami memiliki dua pilihan. Apakah kami mengorbankan kebahagiaan putri kami untuk semua yang kami miliki sekarang, atau kami menyerahkan segalanya dan meninggalkan ibu kota menuju kota Su di Provinsi Sungai Selatan bersama putri kami dan David? Itu adalah pilihan antara potensi meraup untung sebagai mertua keluarga Chases, yang berarti lebih baik bisnis untuk Anda dan lebih banyak promosi untuk saya, atau kehidupan biasa di daerah ini. Mindy tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Jika dia menyuruh putrinya meninggalkan David dan bersama orang Hanley itu, dia tahu ada kemungkinan putrinya akan mematuhi tetapi juga tidak pernah memaafkan Mindy karena menyarankan hal seperti itu. Mindy hanya memiliki satu anak perempuan dan dia enggan melakukan ini padanya. Namun, dia juga enggan menyerahkan semua yang dia miliki saat ini, karena dia telah bekerja keras selama lebih dari setengah hidupnya untuk sampai ke tempat dia sekarang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan pilihan apa yang harus diambil. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertanya pada Celia apa pendapatnya, usul John. Bagaimana, jika Celia mengetahui hal ini, dia mungkin memilih untuk meninggalkan David demi bocah Chases untuk menyelamatkan keluarga, Mindy berdebat. Senang mengetahui bahwa itulah yang Anda pikirkan. Dan di sini saya pikir Anda akan mengabaikan kebahagiaannya dan memaksanya untuk meninggalkan David. John, apakah itu yang Anda pikirkan tentang saya? Ya, saya mungkin menyukai ketenaran dan kekayaan, tetapi saya lebih mencintai putri saya. Mindy berteriak kepada John. Baiklah. Maaf, saya hanya mencoba mengingatkan Anda. John dengan cepat meminta maaf. Seolah-olah aku membutuhkanmu untuk mengingatkanku akan hal itu. Baiklah, hubungi Celia, aku akan menanyakan pendapatnya. Jangan katakan apapun. Mindy bangkit untuk menelepon Celia. Tidak lama kemudian, dia kembali ke bawah dengan Celia di belakangnya. Mama, bukankah aku memintamu untuk tidak membangunkanku lagi? Ini baru beberapa menit dan saya bahkan belum sempat mundur. Belum tidur, Celia mengeluh sambil berjalan. Ayahmu yang memanggilmu. Pergi mengadu padanya. Ayah, apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah Anda mengumpulkan semua pertanyaan Anda dan menanyakannya sekaligus? Celia duduk dan bertanya. Aku berjanji tidak akan bertanya lagi padamu setelah ini. Tanya saja, kalau begitu. Celia, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu jika suatu hari kita semua harus pindah ke county, kita bertiga dan David. Itu berarti tidak ada lagi villa dan mobil mewah. Tentu, daerahnya bagus. Mereka mendapat udara segar yang bagus dan saya bisa memelihara semua jenis hewan peliharaan, jawab Celia. Jadi kamu benar-benar tidak peduli dengan kenyamanan atau keuntungan dari kota besar seperti ibu kota? Ayah, aku baik-baik saja dengan di mana saja selama keluarga bersama. Sebenarnya saya cukup iri dengan orang-orang di pedesaan, bagaimana laki-laki bertani di luar sementara perempuan menabur di rumah. Baik-baik saja maka. Kembalilah tidur. Sepertinya aku bisa kembali tidur sekarang. Ibu, ayah, ada apa? Mengapa Anda tiba-tiba bertanya kepada saya ini aneh? Pertanyaan, tanya Celia. Tidak apa, saya hanya ingin melihat apakah Anda bersedia menderita demi cinta. Lagi pula, David berasal dari kabupaten kecil dan kalian berdua akan kembali ke county itu setelah kalian menikah. Jangan kembali menangis jika kamu tidak tahan. Aku tidak mau. David dan saya sama-sama bisa bekerja. Bahkan jika kita harus kembali ke county, saya berjanji tidak akan pernah menyesalinya. Tapi tidak, kamu bilang David akan tinggal bersama kalian di ibu kota kemarin? Tanya Celia. Aku hanya bertanya, aku ingin tahu seberapa besar kamu menyukainya. Ibu, ayah, jadi kau mengakui hubungan kita, seolah-olah tidak mengakui adalah sebuah pilihan. Pikirkan tentang bagaimana kalian berdua bertindak satu sama lain. Anda sudah di sisinya, dan kalian berdua bahkan belum menikah. John menghela napas. Jangan katakan itu, ayah. Aku akan selalu menjadi putrimu dimanapun aku berada. Ya, aku tahu. Saya hanya mengatakan, kembalilah ke atas, ibumu dan aku perlu bicara. Oh baiklah, Celia kembali ke atas lagi. John berkata, kalau begitu, mari kita tangani ini. Kita akan mencoba untuk meninggalkan sebanyak yang kita bisa agar mereka meringankan sebanyak mungkin tekanan finansial dari mereka. Ya, betapapun enggannya, Mindy, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya.
melakukan apa yang dikatakan John. Pada hari Sabtu, David akhirnya melihat pesan yang dikirim Celia pada malam sebelumnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 309. Setelah beberapa pertimbangan, David mengirimkan balasan kepada Celia untuk berkencan karena dia agak bebas akhir-akhir ini. Tentu saja, Celia sangat gembira ketika melihat pesan itu dan hampir melompat kegirangan. Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Celia pagi itu, John dan Mindy segera meninggalkan rumah. Dengan itu, pasangan muda itu sepakat untuk bertemu di taman hutan terbesar di ibu kota. Kemudian, Celia membawa David berkeliling untuk bermain. Matahari terik tetapi tidak menghalangi langkah Celia yang teguh saat dia berjalan di sekitar taman berulang kali. Lagi dengan David, dia memastikan untuk memilih tempat yang tidak memiliki banyak orang juga karena dia menyukai perasaan menghabiskan waktu dengan David sendirian. Meskipun sepertinya Celia membawa David berkeliling, sebenarnya David menghabiskan waktu bersama Celia, yang terakhir melakukan hal-hal yang disukainya. Sama seperti itu, mereka berdua menghabiskan sepanjang hari di taman. Celia enggan ketika mereka harus berpisah di malam hari, dan dia bertanya apakah David akan mengajaknya keluar lagi hari berikutnya. Namun, David dengan cepat mengatakan bahwa dia sibuk besok dan menawarkan untuk bertemu lagi di lain hari. Bukannya dia tidak mau berkencan, melainkan karena dia tidak ingin melelahkan Celia. Dia sendiri baik-baik saja karena tubuhnya sekarang lebih kuat dari orang biasa. Dia bisa keluar setiap hari dan dia tidak akan merasa lelah sama sekali. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Celia. Sementara Celia energi, dia tidak tahu apakah tubuhnya bisa tahan keluar setiap hari di bawah terik matahari. Dia tidak melakukannya ingin dia terkena sengatan panas. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain berjanji untuk membawanya keluar lagi saat cuaca membaik. Sementara itu, John dan Mindy menghabiskan sepanjang hari berurusan dengan perusahaan. Mereka mencoba untuk menjual saham mereka secepat mungkin lalu bawa Celia dan David pergi dari ibu kota. Sekarang setelah mereka menjadi musuh keluarga Chases, keluarga yang tidak memiliki pijakan lagi di ibu kota. Namun, segalanya jauh lebih rumit dari yang mereka harapkan. Meski menjadi pemegang saham terbesar di perusahaannya, Mindy hanya memegang 46% saham perusahaan. Yang lain, investor memegang 54% sisanya. Investor retail juga telah menandatangani perjanjian untuk mengalihkan kepemilikan saham mereka dan menjualnya ke Chases keluarga dengan harga termurah. Mereka tidak punya pilihan lain. Keluarga Chases mengincar grup Beautylist, dan bagian mereka hanya akan kalah berharga jika mereka terus memegangnya. Selain itu, mempertahankan bagian mereka juga akan membuat mereka menjadi musuh Chases keluarga. Dengan kata lain, ini berarti keluarga Chases saat ini memiliki lebih banyak saham daripada Mindy, dan sekarang menjadi milik keluarga Chases pemegang saham terbesar di Beautylist Group. Mindy tidak memiliki siapapun untuk menjual sahamnya karena tidak ada yang berani membeli darinya. Tidak ada gunanya menyimpan sahamnya juga, karena berbagai produk grup Beautylist saat ini berada di bawah api. Tidak hanya mereka gagal dalam ujian, tetapi sejumlah besar pengguna produk juga datang untuk meminta kompensasi dan menuntut grup tersebut, mengklaim bahwa produk grup Beautylist telah menyebabkan berbagai penyakit. Ini semua karena pengaruh keluarga Chases. Dalam sekejap mata, Mindy's Beautylist Group, yang dia miliki, berjuang mati-matian untuk membangun lebih dari separuh hidupnya sekarang menghadapi kebangkrutan. Mindy dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak menyangka keluarga Chases bergerak begitu cepat dan kejam. Tidak hanya mereka tidak bisa mendapatkan kembali $1 dari saham mereka, tetapi mereka juga dihadapkan pada risiko jatuh menjadi sangat besar utang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 310. Dalam sehari, sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar akan bangkrut, akhirnya terpaksa tutup ratusan cabang. Karyawan meminta gaji mereka dan pengguna produk menuntut dan meminta kompensasi. Ini adalah kekuatan menakutkan dari keluarga kelas 1 di ibu kota. Kantor ketua, kantor pusat Beautylist Group. Meski sudah malam, Mindy dan suaminya belum juga berangkat. Setelah seharian bekerja keras, tidak hanya mereka tidak berhasil menghasilkan $1 pun dari penjualan saham mereka, tetapi mereka sekarang memiliki hutang yang sangat besar juga. Keduanya merasa putus asa tentang masa depan. Keinginan awal mereka untuk meringankan beban keuangan Celia di masa depan sudah tidak mungkin lagi. Bukan hanya itu, tetapi mereka berada di bawah tekanan keuangan yang lebih besar sekarang. Kerusakan yang harus dibayar kepada berbagai klien, kompensasi untuk pengguna produk, dan upah yang harus dibayarkan kepada karyawan sejauh ini melebihi dana Beautylist Group yang ada. Bahkan dengan mengajukan kebangkrutan atau menjual gedung kantor mereka tidak dapat membayar semua orang.
Pada akhirnya, 46% saham di tangan Mindy akan menjadi beban keuangan yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan, John? Mindy bertanya, merasa bersalah. Dia masih menjadi ketua sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar, dan sekarang dia telah menjadi wanita miskin dengan jumlah hutang yang sangat besar. Ini merupakan pukulan keras bagi seseorang seperti Mindy yang menghargai cara orang memikirkannya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah suaminya memiliki rencana yang baik. Dia baik-baik saja dengan tidak punya uang, tetapi dia tidak ingin berhutang sebesar itu. Dia tidak bisa membayangkan kehidupan. Dia harus hidup berhutang begitu banyak uang kepada orang lain. John juga tidak tahu bagaimana membalas istrinya karena dia tidak punya jalan keluar dari ini. Keluarga Chasez memiliki pengaruh yang dalam baik di industri peradilan maupun bisnis. Mereka bukanlah sosok yang bisa melawan. Petugas senior tua itu juga meneleponnya hari ini dan menyuruhnya bersiap-siap seperti yang terlihat dalam keluarga Chasez. Agresif dan tidak akan mundur dengan mudah. Tenang dulu, keluarga Chasez akan mencari kami karena mereka membeli 54% saham Beautylist Group. Mereka tidak perlu membeli saham ini jika tujuannya adalah untuk mengakhiri kita. Mari kita tunggu dan lihat apa yang mereka katakan dulu. John terhibur. Saat keduanya bingung harus berbuat apa, pintu kantor didorong terbuka dari luar. Memasuki ruangan adalah seorang pemuda berusia 20-an, Elmer, kepala pelayan keluarga Chasez, dan general manager dari grup kecantikan. Halo, Tuan dan Nyonya muda. Saya Hanley, pemuda itu memperkenalkan dirinya. Kamu Hanley, Anda adalah orang di balik semua ini. Kami tidak melakukan apa-apa padamu. Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Mindy dan bertanya dengan gelisah. Tenang dulu, Bu Yang. Saya datang ke sini hari ini untuk memperjelas sikap saya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, itu akan tergantung pada keputusan Anda, kata Hanley. Kalau begitu, silakan, kata John muram. Hanley perlahan memulai, Celia dan saya menjadi teman sekolah 3 tahun lalu. Saya selalu menyukainya dan saya tidak pernah berpikir untuk berhenti mengejarnya, bahkan saat dia menolakku berkali-kali. Saya tidak pernah menggunakan nama keluarga Chasez untuk memaksanya karena saya benar-benar percaya bahwa dia akan tergerak oleh perasaan tulus saya. Tapi aku salah. Belum lama ini, foto-foto Celia dan pria lain mulai tersebar di Universitas Greenwood Forum. Pria itu adalah David Liddell, siswa pertukaran dari universitas lain. Saya yakin Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya juga, Tuan dan Nyonya muda. Saya menolak untuk percaya apapun pada awalnya. Tetapi saya tidak punya pilihan lain selain mempercayai rumor yang saya lihat. Celia pergi ke sekolah dan menjemput David kemarin. Saya tidak dapat menerima kenyataan bahwa gadis yang saya cintai selama 3 tahun terakhir ini sekarang menjadi milik pria lain. Itu mengapa saya merencanakan semua ini menggunakan nama keluarga Chasez, dan saya harap Anda dapat memahami dari mana saya berasal. Tuan dan Nyonya muda, ada 2 opsi untuk Anda. Opsi 1, kamu membuat Celia meninggalkan David untukku. Saya tidak hanya dapat menghidupkan kembali Beautylist Group, tetapi saya juga dapat memberi Anda 54% saham yang saya miliki kembali kepada Anda secara gratis. Dengan ini, pangsa pasar Beautylist Group akan berlipat ganda, cepat, dan yang akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam karirnya. Opsi 2, kamu terus mendukung mereka berdua. Jika itu masalahnya, maka saya khawatir Anda tidak hanya akan kalah semua yang Anda miliki, tetapi Anda juga akan terlilit banyak hutang dan karir Anda akan berakhir. Saya yakin Anda akan berhasil. Keputusan yang tepat ya, Tuan dan Nyonya muda. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.